Hari demi hari, kamu lewati dengan setiap perjuangan. Ditemani panasnya siang dan dinginnya malam. Entah yang berat ataupun ringan, yang mudah ataupun sulit. Kamu tak pernah berhenti. Kakimu terus berdiri tegak untuk melangkah. Matamu terus bercahaya melihat ke depan. Dan hidupmu begitu sangat berarti bagiku. Masa yang baru akan segera tiba. Bahkan kini sudah di depan mata. Yang lalu pun akan menjadi kenangan tentang bagaimana setiap benih yang ditabur harus bertumbuh. Kini langkah selanjutnya harus kamu pijak. Juga masa yang baru harus kamu jalani. Tinggalkan semua yang kelam. Buatlah itu menjadi cerita. Sekarang saatnya kamu maju menuju hal yang semakin membuatmu bertumbuh, menggapai bintang untuk hari depanmu yang penuh harapan, serta menjadi arti bagi setiap orang di sekitarmu. Biarlah hidupmu memancarkan terang di dalam kegelapan, memberi rasa dalam setiap kehampaan, memperlihatkan kasihku melalui hidupku, serta menjadi pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Berjalanlah, karena aku akan selalu menyertai kamu. Berperanglah, karena aku akan selalu menolong kamu. Inilah langkah kamu berikutnya, di mana kamu harus bertumbuh untuk menceritakan kasihku.
masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kami. Tuhan selalu memimpin kehidupan kami dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami mau belajar percaya itu Tuhan, adik-adik Madya semua mau belajar percaya itu sama Tuhan Yesus, mau mempercayakan, mau menyerahkan seluruh kehidupan adik-adik ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah ketika adik-adik Madya bisa diizinkan Tuhan untuk naik ke level yang lebih lagi Tuhan, adik-adik terus punya kerinduan yang dalam bersekutu bersama-sama dengan Tuhan untuk terus mau tertanam di dalam komunitas, bisa berbagi kehidupan bersama dengan teman-teman seusianya Bapak. Dan mereka juga punya ketaatan roh sonship yang kuat Tuhan Yesus kepada setiap pemimpin rohani yang ditempatkan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau nanti mengungkapkan atau dibicarakan oleh CFI, disampaikan CFI, itu merupakan suara Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap adik-adik Madya dimanapun mereka berada. Tuhan yang terus urapi, pimpin Tuhan untuk setiap sinyal mungkin yang terus. Haleluya. Amin. Iya, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Temanya apa ya tentang yang akan kita pelajari hari ini tentang memiliki iman yang kuat. Wah, tapi memiliki iman yang kuat yang seperti apa dan kenapa kita harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan? Yuk kita akan baca bersama-sama di dalam nas Alkitab yang akan kita baca di slide selanjutnya. Slide selanjutnya Cici Lina. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Cici akan bacakan untuk kalian semuanya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ada sesuatu yang ingin Tuhan harapkan ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kita nggak berhenti sampai di situ saja nih. Kita nggak cuman wah, sekarang aku udah gede nih, sebentar lagi aku masuk di Young Gen loh, sebentar lagi aku punya teman-teman yang baru lagi loh, komunitas yang baru mungkin yang akan bergabung dengan yang lainnya. Nah, firman Tuhan kembali mengingat kepada kita bahwa, nggak cuma berhenti kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kamu harus benar-benar mengalami yang namanya pertumbuhan. Kenapa begitu? Yuk, Cici Lina minta tolong slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat nih, dari slide yang kalian lihat, bahwa setiap manusia yang hidup atau yang lahir di dalam dunia ini harus ngalamin yang namanya pertumbuhan. Nah, siapa di antara kalian waktu masih bayi nih, atau masih kanak-kanak, pastinya orang tua mengharapkan kalian pasti akan bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, bertambahnya hari, bertambahnya tahun, pasti kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan secara fisik. Nah, tapi kalau kita nggak ngalamin pertumbuhan, fisik kita nggak bertumbuh, itu juga akan jadi pertanyaan loh. Mungkin mama papa kita akan bawa ke dokter. Wah, kenapa ya anak saya seharusnya mereka sudah waktunya mereka bisa berbicara, atau mereka seharusnya sudah bisa berjalan nih, tapi kenapa kok nggak bisa berjalan, kok nggak bisa berbicara, mungkin ada masalah di dalam kehidupan anaknya. Nah, oleh karena itu setiap manusia, setiap kita yang lahir di dalam dunia ini, pasti kita lahir mulai dari bayi, nggak ada lahir langsung besar ya, tapi kita semua yang lahir pasti ngalamin melalui proses yang namanya lahir dari bayi terlebih dahulu.
dari bayi, pertumbuhan balita batita, pratama, itu yang kalian alamin ketika kalian ada di life kit, kemudian sampai pada akhirnya kalian ada di kelas madya. Dan itu pun tidak akan berhenti sampai di situ. Ketika waktu terus berganti pun, ketika kalian ada di young gen, kalian akan mengalami yang namanya perubahan karena usia kalian juga bertambah. Kalian juga akan ngalami yang namanya nanti masuk di masa-masa proses untuk kalian kuliah, untuk kalian bekerja pada akhirnya. Tapi pertumbuhan-pertumbuhan ini pun harus diikuti atau dilalui bersamaan dengan pemahaman kita, pemikiran kita. Kita pun semakin hari semakin cerdas, kan nggak mungkin ketika kalian dari bayi bisa jalan, bisa ngomong, terus pengetahuannya cuman itu aja, kata-katanya yang diomongin cuman itu aja, terbatas. Tapi semuanya pun akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, untuk kita, untuk kalian ngalamin pertumbuhan, pastinya nggak akan bertumbuh secara pribadi. Istilahnya kalian bertumbuh ini nggak ujuk-ujuk atau nggak langsung bertumbuh, kalian dilahirin terus bertumbuh sendiri, enggak. Tapi apa ya kira-kira yang kita perlukan ketika mulai dari kita lahir sampai kita ngalamin yang namanya pertumbuhan fisik untuk masuk ke young gen dan seterusnya. Tolong Ci, diklik lagi Ci Lina. Kita butuh yang namanya orang tua. Siapa di sini setelah begitu kalian dilahirkan, kalian ngomong, aku nggak perlu mama, aku udah bisa mandi sendiri, aku bisa pakai baju sendiri, aku bisa makan sendiri. Enggak, tapi ketika kalian dilahirkan di muka bumi ini, kalian nggak langsung gede sendiri, tapi ada orang tua yang merawat kalian. Ada mama, ada papa, atau mungkin juga ada opa dan oma yang membantu merawat kalian sehingga pada bisa melakukan segala sesuatu. Itu butuh orang tua di dalam kehidupan kita yang mendampingi, mereka yang mendidik, mereka yang memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran, menanamkan nilai takut akan Tuhan, bagaimana kita hidup benar-benar ada di dalam Tuhan. Kita butuh orang tua, kita butuh mama papa yang mendampingi kita. Bahkan untuk belajar makan aja mulai dari kecil, kita juga butuh mama sama papa. Nggak akan pernah kita bisa melakukannya sendiri. Nah, selain kita butuh mama sama papa, kira-kira apa lagi ya yang kita perlukan untuk kita ngalamin yang namanya pertumbuhan? Minta tolong Ci, diklik lagi Ci. Iya, kita butuh yang namanya makanan bergizi. Nggak cuma sekedar makan, tetapi makanan atau asupan makanan yang kita makan haruslah makanan-makanan yang bergizi, yang menunjang kebutuhan kita secara fisik supaya kita tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, kita bisa mengalami yang namanya pertumbuhan, bisa lari dengan cepat, kekuatan tulang kita pun bisa benar-benar kuat karena asupan makanan yang diberikan oleh mama papa yang kita makan setiap hari, dan itulah yang menunjang kebutuhan kita. Terus kalau kita butuh makanan, apakah ketika bisa jalan sendiri, kalian bisa melakukan aktivitas sendiri, kalian sudah pinter sekolah, apakah makanan itu atau kita sudah berhenti sampai di situ? Enggak lah ya, pastinya kita pasti tetap butuh makan. Sekalipun usia kita sekarang, kalian sudah masuk atau memasuki Madya 3 dan akan masuk akan pindah atau naik kelas ke Young Gen, kita pun masih tetap butuh makanan. Kita tetap butuh yang namanya vitamin untuk asupan makanan. Berarti kita tetap butuh mama papa, kita masih tetap butuh yang namanya makanan. Itu nggak akan pernah berhenti sampai kapanpun kita masih membutuhkan. Mereka masih membutuhkan asupan makanan. Kemudian, kalau Tuhan mau seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Tuhan mau sebagai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Coba yang yakin berikan tanda jempol. Coba Cici mau lihat, berikan tanda jempol. Kalau nggak bisa pakai virtual, jempolnya
tanda jempol, tangannya jempol. Nah, kalau kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kalian, karena apa? Tuhan mau kita terus akan mengalami pertumbuhan. Kita terus akan mengalami yang namanya terus kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita terus berakar di dalam Tuhan. Kalau kita ngomongin akar, sebuah pohon akan bertumbuh kuat kalau akarnya di dalam itu akan bertumbuh semakin kuat. Dia akan mengalami pertumbuhan secara kasat mata, kita nggak ngelihat akarnya, tapi kita ngelihat pohonnya, kita ngelihat buahnya. Tapi sebenarnya yang menentukan buah itu kuat atau enggaknya dari akarnya, dari iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan secara pribadi, bagaimana kita benar-benar ada di dalam Tuhan. Yuk Ci, minta tolong diklik Ci, ayatnya dikeluarkan Ci. Nah, yuk, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dengan iman yang diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, untuk kita tetap berakar kuat di dalam Tuhan, kita bisa mengalami pertumbuhan, kita bisa dibangun di dalam Tuhan. Apa yang kita perlukan? Kita pun nggak bisa sendiri. Kita butuh siapa? Coba Ci, klik Ci. Sekalipun kalian naik di kelas next gen, kalian tetap butuh Tuhan. Untuk tetap kuat di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, kalian butuh Tuhan. Kemudian butuh apa? Butuh firman. Tolong diklik, Ci. Nggak apa-apa, Ci. Dikeluarin semua, Ci. Kalian butuh firman. Kalian butuh yang namanya tetap bangun hubungan di dalam kehidupan kalian. Baca firman, merenungkan firman siang dan malam. Kalian punya waktu untuk berdoa, WPDA, waktu pribadi dengan Tuhan. Itu tetap kalian harus jaga. Naik di next gen, kalian juga membutuhkan Tuhan setiap waktu untuk terus berakar kuat. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sampai ketika kalian sudah mengetahui segala sesuatu, jangan sampai waktu kalian dengan Tuhan ini akan berkurang, tapi kalian tetap semakin kuat di dalam Tuhan, semakin punya waktu khusus dengan Tuhan, karena itulah yang akan membuat kita akan terus mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat. Kemudian apalagi yang kita perlukan? Selain kita butuh firman, kita butuh berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Minta tolong slide-nya, Ci. Iya, kita tetap ibadah, tetap ada di dalam komunitas, tetap kuat, tetap yang namanya ibadah itu bukan nomor 2, tetapi yang prioritas juga. Kalian tetap yang namanya punya api, punya cinta Tuhan, kalian tahu bahwa waktu-waktu pribadi ataupun waktu untuk beribadah itu bukan lagi kalau udah gede berarti nggak lagi selalu diingatkan dong. Sama seperti ketika kita ngalami masa pertumbuhan, waktunya makan, waktunya kita lapar, ada saatnya mama ngasih kita ngingetin, ayo waktunya makan. Tapi ada saatnya kita udah nggak lagi diingetin, karena kita tahu, oh iya perutku lapar nih, karena sekarang waktunya makan. Ada saatnya kita minta, ma, aku lapar nih, minta makan. Begitu pula dalam kehidupan kita, untuk membangun kerohanian kita, yuk, kalian pun harus punya kesadaran atau mulai inget-inget nih, kalian punya gaya hidup bahwa ibadah itu juga prioritas loh untuk membangun kehidupan kita, untuk tetap kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kalian tetap memprioritaskan ibadah, kalian tetap tertanam di yang namanya di live yang ada. Ketika kalian ada di live yang baru pun, belajar untuk beradaptasi, jangan ngomong, aku nggak cocok, aku dulu enak di live kids, sekarang banyak teman yang baru. Justru ketika kalian ada di live yang baru, kalian punya teman-teman yang baru, semakin banyak teman-teman, semakin banyak orang-orang yang mendukung kalian, hiduplah di dalam komunitas yang sehat untuk bisa mendukung kalian untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian kalian juga butuh yang namanya sahabat. Kalian juga butuh atau kenal kakak-kakak rohani kalian. Ketua-ketua live yang ada, Cici Koko yang ada, kalian kenal mereka. Karena apa?
ketika semakin kalian dewasa, semakin ada banyak tantangan mungkin yang kalian nggak pahami. Tapi ketika kalian kenal dengan cici koko kalian, kalian ada masalah, ada pergumulan, ada cici koko lah yang mendampingi kalian, mengarahkan kalian ketika kalian mungkin punya pemikiran yang salah. Cici koko lah yang akan memimpin kalian, mengarahkan kalian supaya apa? Kalian nggak salah dalam mengambil keputusan. Selain kalian dekat sama Tuhan, kalian butuh Tuhan, butuh firman, kalian juga butuh yang namanya kakak pembina. Yuk, oleh karena itu, semakin kalian dewasa, semakin kalian naik ke tingkat berikutnya, Cici yakin dan percaya bahwa pengetahuan kalian, iman kalian pun akan terus bertumbuh di dalam Tuhan ketika kalian benar-benar memprioritaskan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Sebab itulah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, bahwa memang Tuhan mau kita terus bertumbuh, kita terus berakar kuat, dan kita pun akan berbuah di dalam Tuhan. Itulah kebenaran komunitas yang baru, kalian ketemu dengan cici koko yang baru. Yuk terus prioritaskan Tuhan untuk kalian terus benar-benar mengalami pertumbuhan, mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, kalian berakar kuat dan hidup kalian berdampak buat orang lain, hidup kalian menjadi, biarlah firman Tuhan ini akan terus tertanam di dalam kehidupan kalian semuanya. Yuk, sebelum kita akan mengikuti acara atau prosesi kenaikan kelas selanjutnya, yuk Cici akan berdoa untuk kalian semua, supaya kalian menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan berakar di dalam Tuhan, sehingga segala sesuatu mungkin ketika nanti kalian menghadapi tantangan, kalian nggak mudah goyah, kalian tidak mudah untuk meninggalkan iman percaya kalian, tetapi kalian benar-benar kuat di dalam Tuhan, sebab kalian percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan selalu memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Yuk, kita akan sama-sama tutup mata, kita akan akhiri renungan kita pada hari ini. Biarlah Tuhan akan menolong kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, pada siang hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami anak-anak-Mu, yang khususnya anak-anak Madya yang akan naik ke Yangjian Tuhan. Biarlah hamba berdoa memberkati kehidupan mereka. Biarlah mereka terus akan bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat iman mereka di dalam Tuhan. Mereka akan berakar kuat di dalam Tuhan dan mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa. Mereka akan menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami perlu Tuhan setiap waktu. Kami butuh Tuhan setiap waktu. Oleh karena itu hamba berdoa dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba percaya bahwa Engkaulah sumber jawaban di dalam kehidupan mereka. Mari Engkau pun akan berbicara di dalam setiap kehidupan hati anak-anak-Mu yang terbuka di hadapan-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau akan menjadi raja di atas segala raja di dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu, diberkati mereka, diberkati pekerjaan, bahkan hamba berdoa diberkati setiap sekolah mereka, berikan mereka kepandaian, berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan.
Hamba juga berdoa menyerahkan setiap orang tua yang hadir hari ini. Biar Engkau memberikan hikmat kepada kami sebagai orang tua, mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Masa depan itu Engkau sediakan atas kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan setiap orang tua yang hadir pada hari ini, bahkan guru-guru yang hadir pada hari ini, Engkau pun memberkati kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan acara selanjutnya hari ini hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang Cici akan perkenalkan siapa sih yang menjadi Gembala Next Gen, Gembala Youth, dan juga Ketua Live kalian masing-masing. Dan yang pertama yang akan Cici panggil adalah Gembala Next Gen kita, yaitu Ko Daniel Nathanael. Yes, bisa kasih tepuk tangan yang meriah. Kita sambut Ko Daniel Nathanael. Ya, jadi inilah wajahnya dari Ko Daniel Nathanael yang menjadi pemimpin rohani kita ya, baik itu di Live Kids maupun di Live Youth itu sendiri. Oke, nah selanjutnya siapa sih yang menjadi Gembala Youth? Nah, Gembala Youth ini pasti wajahnya udah gak asing lagi deh buat adik-adik. Adik-adik udah sering lihat pastinya, yaitu adalah Kata Manilam Sari. Yeay, kasih tepuk tangan buat Kata Manilam Sari. Nah, adik-adik sudah bisa panggil Kata Manilam Sari ini dengan sebutan Kanilam ya. Oke. Jadi nanti kalau adik-adik ikut ibadah youth, ikut pertemuan-pertemuan virtual, nah adik-adik udah tahu nih siapa sih Gembala Youth kalian masing-masing. Gitu. Lalu kemudian yang akan membantu Kanilam itu sebagai Korwil yang Jen. Nah, itu adalah Kak Stella Danika, atau kalian bisa panggil sebagai Cici Stella. Yes, bisa kasih tepuk tangan buat Cici Stella. Nah, selanjutnya pasti udah gak sabar kan, siapa sih Ci yang menjadi ketua live ku nanti pada saat aku naik ke level youth. Nah, jadi di youth itu sendiri kalian akan terbagi menjadi kelompok-kelompok sel atau kelompok-kelompok kecil. Nah, live yang pertama itu adalah Live Metanoia. Dan siapakah leadersnya? Ini dia, Cici Carla Olivia dan Ko Kevin Setiawan. Yeay. Lalu selanjutnya ada Live Altar of God. Ya, siapa sih dua leaders di Live Altar of God? Yaitu adalah Ko David Kevin Nathanael dan Citari Indria Siahaan. Berikutnya adalah Live El Shaddai, yaitu adalah Cirevitia dan Ko Brian William. Ya. Lalu live selanjutnya ada Live Aldevos, yaitu adalah Ko Brian Matthew Alexander dan Ci Evelyn Celeste Yolita. Akhir itu adalah Live Be The Light Squad, itu adalah Ko Yosua Pratama Kimbali dan Ci Septiana.
Halo semuanya, Shalom buat teman-teman semua, buat guru-guru Life Kids, Pastor Epi, Cipera yang sudah luar biasa membimbing kalian sampai di hari ini, yang akhirnya hari ini kalian lulus. Shalom juga buat Ko Daniel, Nathanael, dan seluruh leader dan orang tua dari adik-adik Life Madya. Selamat kami ucapkan buat kalian semua. Selamat datang, welcome home di Live Youth, khususnya di Young Generation. Sebelumnya, kakak ingin membacakan satu ayat untuk teman-teman adik-adik Madya. Dari Korintus 13, ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan sekarang kalian masuk di usia remaja. Kita akan belajar sama-sama di dalam Live Youth. Sebelumnya, kakak ingin menyampaikan bahwa Live Youth dibagi menjadi dua. Ada Live Young Generation dan Live Young Adult. Live Young Generation itu untuk usia SMP dan SMA. Dan Live Young Adult itu untuk usia kuliah dan kerja. Dan kalian masuk ke dalam Live Young Generation. Dan kakak nggak sendirian mengembalakan kalian. Tapi kakak dibantu oleh Cici Stella sebagai koordinator wilayah di Live Young Generation. Nah, di Live Youth, di Live Young Generation, kita akan belajar sama-sama menjadi pribadi yang beriman, berakar, yang tadi Cici Evi atau Pastor Evi sudah sampaikan, pribadi yang bertumbuh dan juga berbuah. Nah, buat teman-teman semuanya, di dalam Live Youth, kita akan bagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya, Cici Stella ya, kita akan bagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Satu kelompok itu isinya ada 10 sampai 12, dan kita punya 5 kelompok, dan kalian akan dibagi di dalam kelompok itu. Nah, di dalam kelompok itu ada 2 orang kakak live kalian. Pertemuannya rutin melalui Zoom, setiap minggu, konsisten. Nah, kita juga akan belajar tentang WPDA, bagaimana kita WPDA, bagaimana kita menyampaikan WPDA kita. Nah, kakak juga ingin menyampaikan, kita juga ada kegiatan-kegiatan di dalam Live Youth, di Young Generation. Kita ada ibadah online gabungan setiap bulan. Kita juga nanti ada Bike Camp, Bethlehem Youth Camp, kita juga ada Harnas, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, minggu depan kita akan ada acara buat kalian semua. Cici Stella dan tim sudah menyiapkan acara yang menarik untuk menyambut kalian masuk ke dalam Live Young Generation. Tanggal 6 Februari, kalian catat tanggalnya dan waktunya nanti akan update lagi ke kalian, kakak-kakak live kalian akan chat kalian secara pribadi untuk mengundang kalian ikut acara ini. Dan untuk mama dan papa, kita juga ada acara, nanti untuk tanggal akan diupdate kembali untuk menyampaikan seperti apa sih Live Young Generation itu, untuk bisa mengenal lebih dekat Live Young Generation untuk khusus mama dan papa. Sekian sambutan dari kakak. Kakak bersyukur dan sukacita bersama dengan teman-teman yang lain menyambut kehadiran kalian di Live Young Generation. Tuhan Yesus berkati. Oke, bisa kasih tepuk tangan buat Kanilam dan Cistela. Yes. Oke, itu yang akan menjadi calon pemimpin rohani kalian nanti. Nanti pastinya dibantu dengan para youth leader di kelompok-kelompok kecil. Oke. Lalu kemudian berarti sudah di penghujung acara, sudah di penghujung ibadah kita, berarti kita akan tutup ibadah kita dengan doa, dan doa akan langsung dipimpin oleh Gembala Next Gen kita, Ko Daniel Nathanael. Dipersilahkan untuk Ko Daniel. Oke, selamat ya semuanya, anak-anak Live Kid yang sudah naik ke Youth dan di Young Gen. Sekali lagi selamat, ini adalah sebuah proses. Kita hidup itu adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Jadi lalui terus setiap proses yang akan kita lalui. Ada sebuah progres yang terbaik selalu Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Cuman diingatkan bahwa masa depan itu bukan
5 menit yang akan datang atau 1 tahun yang akan datang, masa depan itu selalu dimulai dari saat ini. Masa depan yang penuh harapan itu selalu dimulai saat ini. Dan kalian adalah para pemimpin. Anak-anak Life Kit yang masuk ke Young Gen, kalian adalah para pemimpin. Kebanggaan buat orang tua, kebanggaan buat setiap keluarga, kebanggaan buat Cici, Koko, kalian di Life Kit juga, nanti di Live Youth juga, kalian adalah kebanggaan. Yang pasti Tuhan sangat sayang kalian semua. Sekali lagi terima kasih buat semua guru-guru Life Kit. Kalau saya pikir tidak berkelebihan kalau kalian mengucapkan terima kasih buat guru-guru Life Kit yang sudah mengajar kalian, memimpin kalian. Meskipun tadi disampaikan untuk angkatan sekarang katanya baru ketemu 1 bulan, tapi terus kemudian lewat Zoom. Tapi luar biasa dengan pertolongan Roh Kudus, Cici, Koko kalian melayani dengan penuh kasih dan berharap apa yang sudah ditanam, sesuatu yang baik firman yang disampaikan, itu akan terus berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Allah. Sekali lagi, selamat juga buat guru-guru yang sudah menolong dan siap juga buat semua leader di Life Youth menyambut setiap rekan-rekan teman-teman yang baru ini. Dengan semangat, kita akan sama-sama membangun generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sekali lagi, orang tua juga selamat. Kami juga mau mengajak bekerja bersama, berdoa bersama untuk semua. Kita tahu bahwa kesukaan yang paling besar adalah waktu kita melihat anak-anak kita, keturunan kita, hidup takut akan Allah. Jadi mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk bisa sama-sama melayani, membangun generasi ini yang generasi yang takut akan Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi buat siang sampai sore hari ini. Terima kasih semua karena kasih karunia, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap anak-anak yang Tuhan karuniakan buat kami, baik secara jasmani, maupun juga anak-anak rohani yang dilayani baik guru-guru Life Kit maupun Life Youth. Terima kasih buat setiap anak-anak ini. Kami mau memandangnya seperti Engkau memandang anak-anak. Mereka semua adalah berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa sekali lagi, Tuhan berkati semua anak-anak yang hari ini naik ke Life Youth Tuhan. Mereka anak-anak yang berharga di mata Tuhan, Kau mengasihi dan kami mengasihi mereka. Tuhan berkati terus, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Allah, yang hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Berikan kekuatan, berikan pertolongan Roh Kudus. Saat ini kami berdoa, penuhi mereka semua dengan Roh-Mu. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini baptis mereka, urapi mereka, sertai mereka, urapi di dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya Roh Kudus yang akan memampukan mereka untuk bisa hidup berkenan kepada Allah. Sekali lagi, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berkati sekolah mereka, berkati apa yang dilakukan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang penuh pengharapan, yang dimulai mereka bangun saat ini. Waktu mereka hidup takut akan Allah, rajin melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan itu melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati sekali lagi kehidupannya, tutup bungkus dalam kuat kuasa darah-Mu, jauhkan dari segala pergaulan jahat, tutup bungkus mereka semua dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua, sekali lagi terima kasih buat setiap orang tua yang hadir hari ini. Kau memberkati, memberikan hikmat, kekuatan dalam merawat dan mendidik anak. Dan sekali lagi semua kami, para pelayan-pelayan, baik di Life Kit maupun di Life Youth, kami berdoa, kami mohon, Roh Kudus juga tolong kami semua. Berikan kasih-Mu, berikan hati-Mu buat kami bisa melayani generasi ini. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami percaya kami sanggup Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur, kami bersuka cita untuk setiap progres, untuk setiap pertumbuhan, untuk setiap hal-hal yang dilakukan dengan begitu luar biasa. Kami mengucap syukur dan kami naikkan semuanya kepada Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Sekali lagi berkat-Mu atas kami semua yang sudah hadir hari ini. Dan kami percaya kasih setia Tuhan yang Kau nyatakan di dalam Yesus itu menyertai kami. Dan Roh Kudus yang akan terus hidup tinggal di dalam kami selama-lamanya. Roh Kudus, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Sempurnakan doa kami, karena kami mohon semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa,
kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.